masjid pertama yang dibangun Rasulullah setelah hijrah dari Mekah? Rasul sendiri sering mengunjungi tempat ini setiap Sabtu dan bersabda, "Barang siapa berwudu di rumahnya, lalu mendatangi Masjid Quba dan sholat 2 rakaat, maka ia mendapatkan pahala seperti umroh." Begitu mendengar sabda itu, hati kami bergetar. Jemaah umroh bergegas berwudu lalu menunaikan sholat sunnah 2 rakaat dengan khusyuk. Di setiap sujud terasa ada getar rindu dan rasa syukur. Rombongan perempuan dan laki-laki bergantian masuk, dipandu petugas dari Holiday Angkasa Wisata yang sigap menjaga kenyamanan. Di halaman masjid, kami duduk di bawah pohon kurma sambil menikmati air zam-zam yang dibawa dari hotel. Seorang jemaah berkata lirih, rasanya seperti Rasulullah masih ada di sini, tersenyum melihat kita. Dan benar, ketenangan Masjid Quba bukan sekadar tempat fisik, tapi ruang spiritual yang seolah membawa hati kembali ke masa hijrah pertama. Hari berikutnya, bus kami meluncur menuju Jabal Uhud. Di kejauhan, tampak gugusan gunung berwarna kemerahan berdiri gagah di bawah langit biru.
Disinilah sejarah besar Islam tertulis, Perang Uhud antara kaum muslimin dan Quraisy Mekah. Kami berhenti di area makam para syuhada Uhud. Udara terasa khusyuk seakan waktu berhenti. Di balik pagar besi terbaring jasad mulia Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah yang syahid membela agama Allah. Beberapa jemaah meneteskan air mata. Suara lantunan doa menggema pelan, menyatu dengan desir angin yang berhembus dari lereng Uhud. Rasulullah pernah bersabda, Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya. Kalimat itu terngiang-ngiang di benak kami. Gunung yang tampak kaku dan diam ternyata memiliki cinta, sebuah pesan tentang kasih sayang yang melampaui batas alam. Disinilah kami belajar mencintai Rasul berarti mengikuti jejaknya, berkorban tanpa pamrih.